Udah tahu ya kira-kira ukuran boxnya segede gini, jadi nanti kalau beli Gundam nggak kaget lagi kenapa bisa segede gini boxnya. Atau saran dari gua, kalau mau siapin dulu gudangnya buat disebutin dari istri. Oke. Oke guys, ketemu lagi sama gue Jody dari channel Hobi Teori, channel yang membahas hobi-hobi kalian dari yang umum sampai nggak umum, dari yang murah sampai yang mahal. Nah, di video kali ini gue akan membahas hobi model kit, khususnya adalah Gundam. Nah, seperti di video-video sebelumnya, gue akan bikin video tutorial untuk pemula yang ingin terjun ke dunia Gundam. Oke, nantinya video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah memilih Gundam apa sih yang tepat untuk pemula. Yang kedua, bagaimana cara merakitnya. Dan yang ketiga, bagian finishing atau bagaimana cara menyelesaikan Gundam yang sudah kalian rakit. Oke, gue cerita sedikit ya. Gundam atau yang biasa disebut Gunpla itu pertama kali dirilis oleh Bandai pada tahun 1980, 30 tahun lalu. Makanya di tahun 2021 ini modelnya udah banyak banget. Dan itu yang biasanya menjadi alasan kenapa pemula males untuk mengoleksi Gundam. Makanya di video kali ini gue akan bikin tutorial untuk kalian yang bingung untuk memilih Gundam yang mana untuk dikoleksi. Harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian sudah tahu Gundam apa yang akan kalian rakit, seberapa besar ukurannya, berapa harganya, dan berapa waktu yang kalian butuhkan untuk merakit Gundam tersebut. Oke, pertama-tama gue mau jelasin kalau Bandai membagi produknya menjadi beberapa grade. Nah, grade ini juga yang menentukan seberapa besar ukuran Gundam tersebut dan seberapa detail part-partnya. Nah, ujung-ujungnya itu yang akan mempengaruhi harga dan tingkat kesulitannya. Oke, yang pertama adalah grade tertinggi dari Gundam, yaitu PG atau Perfect Grade. Nah, Gundam ini tingginya kurang lebih 30 cm dengan harga mulai dari 2 jutaan. Nah, untuk waktu yang diperlukan untuk merakitnya adalah kurang lebih sekitar 20 jam. Seri kedua tertinggi adalah Master Grade atau yang biasa disebut MG. Gundam ini mempunyai tinggi kurang lebih 18-20 cm dengan harga mulai dari 600 ribuan. Waktu untuk merakitnya kurang lebih adalah 12-15 jam. Yang berikutnya adalah Real Grade atau biasa disebut RG. Gundam ini mempunyai tinggi kurang lebih 12-15 cm dengan harga mulai dari 350 ribuan. Waktu untuk merakitnya nggak terlalu lama, yaitu sekitar 8-10 jam. Oke, yang keempat adalah High Grade atau biasa disebut HG. Nah, untuk HG ini ukurannya sama dengan RG, yaitu sekitar 12-15 cm. Tapi detailnya nggak sebaik RG, makanya harga dan waktunya setengahnya dari RG. Oke, yang terakhir adalah Gundam Short Deformation atau biasa disebut SD, si Gundam Cebol. Nah, si Gundam ini tingginya cuma 8 cm dengan harga kurang lebih 80-100 ribuan dan waktu untuk merakitnya cuma 1 jam aja. Ya, sebagai catatan, harga dan ukuran yang gue cantumkan ini adalah harga dan ukuran secara umum. Jadi bukan nggak mungkin kalau ada Gundam RG sebesar MG atau ada Gundam MG yang seharga PG. Oh ya, sebagai catatan lagi, Bandai juga ngeluarin Gundam Limited Edition yang biasa disebut P Bandai atau Premium Bandai. Nah, Gundam ini adalah spin-off dari Gundam-Gundam standar yang mereka rilis secara normal dan harganya bisa 2-3 kali lipat harga standarnya. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada Gundam RG yang harganya mungkin bisa sampai jutaan. Nah, dari kelima grade ini, mana sih yang cocok dan gak cocok untuk pemula? Oke, yang paling pertama gue coret atau yang kurang cocok untuk pemula adalah Perfect Grade atau PG. Kenapa? Karena harganya relatif cukup mahal dan tingkat kesulitannya yang cukup tinggi. Jadi dirasa kurang cocok untuk pemula yang baru mulai merakit Gundam. Oke, grade berikutnya yang gue rasa kurang cocok adalah si Gundam Cebol atau SD. Kenapa? Karena merakitnya terlalu mudah, terlalu simple, sehingga tidak mempresentasikan mekanisme Gundam yang sebenarnya. Gue takut kalian merasa Gundam itu tidak spesial karena kalian merakit Gundam SD sebagai Gundam pertama. Nah, grade HG, RG, dan MG inilah yang menurut gue cocok untuk pemula. Kenapa? Karena harganya yang relatif terjangkau dan tingkat kesulitannya menengah.
Oke, kira-kira udah kebayang ya grade Gundam apa sih yang bakal kalian pilih untuk Gundam pertama kalian? Nah, sebentar gue bakal kasih tahu sebuah website yang menyediakan Gundam-Gundam apa aja sih yang ada di pasaran, dari modelnya, warnanya, posenya, senjatanya, dan sebagainya. Nah, website ini yang biasa gue gunain sebelum memilih Gundam yang akan gue beli selanjutnya. Oke guys, sekarang gue mau jelasin gimana caranya buat ngecek Gundam-Gundam apa aja sih yang udah rilis di pasaran. Kalian cukup buka Google Chrome dan ketik dalong.net. Nah, di bagian atas kalian bisa lihat grade-grade-nya, misalnya MG, RG, HG, PG, dan SD. Nah, katakanlah kalian memilih RG. Nah, di bagian RG ini kalian klik dulu English Catalog dan English Menu. Nah, jadi udah bahasa Inggris semuanya ya. Nah, di bagian kiri kalian bisa lihat ada nomor 1 sampai 35. Sedikit catatan aja, semakin besar nomornya itu artinya Gundamnya semakin baru. Dan pastinya Gundam yang rilis belakangan menggunakan teknologi, sistem, dan mekanisme yang lebih baik dari Gundam-Gundam sebelumnya. Jadi saran gua memang kalau kalian pertama kali merakit Gundam RG, pilihlah nomor-nomor besar. Misalnya nomor 28, nomor 32, atau nomor 33. Nah, di bagian ini kalian bisa lihat-lihat juga ya, misalkan Force Impulse Gundam. Kalian bisa pencet di sini bagian information dan review. Nah, di bagian review ini kalian bisa lihat Gundamnya dari depan, dari samping, dari belakang sampai ke artikulasinya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri ya di sini. Jadi nggak bingung lagi Gundam mana yang kira-kira kalian suka. Nah, seandainya ternyata Gundam yang kalian suka itu adalah Gundam dengan nomor-nomor awal, misalnya RX-78 atau Airstrike Gundam. Nah, menurut gue sih itu masih nggak masalah ya, karena Gundam-Gundam ini tetap recommended dirakit untuk newbie. Nah, sebagai catatan aja, sebaiknya kalian hindari nomor 10, ini Zeta Gundam, dan nomor 22 Sinanju. Kenapa? Bisa dikatakan mereka adalah produk gagal dari RG. Ya, sendi pinggangnya nggak kuat lah, banyak part yang mudah lepas, dan sebagainya. Nah, untuk nomor-nomor lain sih sebenarnya memang relatif cukup aman. Cuman kalau kalian masih ragu Gundam apa yang bagus dan enggak, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Itu berlaku juga buat MG, HG, PG, dan SD. Oke guys, sudah semuanya ya. Semoga udah ada bayangan kira-kira grade apa dan model Gundam apa yang bakal kalian pilih untuk Gundam pertama kalian. Langkah selanjutnya, kalian tinggal masuk ke marketplace kesayangan kalian untuk membeli Gundam yang sudah kalian pilih. Oke guys, sebagai info tambahan, di belakang gua ini adalah ukuran box Gundam sesuai dengan grade-nya. Untuk yang PG ini boxnya kurang lebih sekitar seukuran box PS ya. Jadi kalau misalnya dia kirim-kirim melalui marketplace itu bisa sampai 5 kiloan. Nah, berikutnya yang kedua adalah MG. Nah, untuk MG ini kurang lebih setengah dari PG. Jadi untuk marketplace dia bisa 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, untuk yang kecil ini HG, ini RG, gak ada masalah, kurang lebih 1 kilogram. Dan ini yang terakhir yang lucu ini adalah SD. Oke, udah tahu ya kira-kira ukuran boxnya segede gini. Jadi nanti kalau beli Gundam gak kaget lagi kenapa bisa segede gini boxnya. Atau saran dari gua, kalau mau siapin dulu gudangnya buat disebutin dari istri. Oke guys, segitu dulu ya video tutorial cara memilih Gundam pertama kalian. Boleh di like atau subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Boleh di share juga ke teman kalian yang mungkin baru mulai merakit Gundam. Oke, segitu dulu ya guys. Gua Jody dari channel Hobi Teori pamit dulu. Hobi terus, happy terus. Bye bye. Supaya kalian gak ketinggalan, boleh di subscribe atau boleh di share ke teman kalian yang baru mulai merakit Gundam. Oke, gua Jody dari Hobi Teori.